Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di video kami. Video yang menjelaskan tentang penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi. Video ini disusun oleh 1. Aprilia Sukma Pratiwi, 2. Adli Zulkarnain, 3. Chandra Raffi Fahruddin, 4. Diah Nur Umah, 5. Latifatul Fauzia, dan 6. Ada Waskita Niti Baskara. Silakan teman-teman semua nikmati dan pahami videonya. Langsung saja kita ke materinya. Materi tentang turunan numerik dengan pendekatan polinom interpolasi. Penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi. Misalkan diberikan titik-titik data berjarak sama, yaitu xi sama dengan x0 ditambah IH, dengan I sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N, dan X sama dengan X0 ditambah SH, dengan S merupakan elemen dari R, adalah titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Polinom Newton-Grigori yang menginterpolasi seluruh titik data tersebut adalah Fx didekati dengan Pnx sama dengan F0 ditambah S delta F0 per 1 faktorial ditambah S dikali S dikurang 1 dikali delta pangkat 2 F0 per 2 faktorial ditambah S dikali S dikurang 1 dikali S dikurang 2 dikali delta pangkat 3 F0 per 3 faktorial ditambah S dikali S dikurang 1 dikali S dikurang 2 sampai dengan S dikurang N ditambah 1 dikali delta pangkat N F0 per N faktorial sama dengan Fs, yang dalam hal ini S merupakan X dikurang X0 per H. Kemudian turunan pertama dari Fx adalah F aksen X sama dengan df per dx sama dengan df per ds dikali ds per dx sama dengan 0 ditambah delta F0 ditambah S dikurang 1 per 2 dikali delta pangkat 2 F0 ditambah S pangkat 2 per 2 dikurang S ditambah 1 per 3 dikali delta pangkat 3 F0 ditambah titik-titik dan seterusnya dikali 1 per H sama dengan 1 per H dikali delta F0 ditambah S dikurang 1 per 2 dikali delta pangkat 2 F0 ditambah galat. Berdasarkan turunan pertama, diperoleh rumus turunan numerik dengan ketiga pendekatan, yaitu pendekatan maju, mundur, dan pusat. Nah, yang pertama yaitu hampiran selisih maju. Bila digunakan titik-titik X0 dan X1, maka F lambda dalam kurung X0 sama dengan 1 per H dalam kurung delta F0, maka hasilnya F1 min F0 per H. Bila digunakan titik-titik X0, X1, dan X2, maka F lambda dalam kurung X0 sama dengan 1 per H dalam kurung delta F0 ditambah dalam kurung X min 1 per 2 lambda pangkat 2 F0. Nah, jadi untuk titik X0, maka hasilnya yaitu X0 min X0 per H, yaitu 0. Sehingga F lambda dalam kurung X0 yaitu 1 per H dalam kurung
delta F0 min 1/2 delta pangkat 2 F0. Sehingga 1/H dalam kurung delta F0 min 1/2 dalam kurung delta F1 min delta F0. Sehingga 1/H dalam kurung 3/2 delta F0 min 1/2 delta F1. Nah, yang selanjutnya yaitu 1/H 3/2 F1 min 3/2 F0 min 1/2 F2 plus 1/2 F1. Sehingga 1/H min 3/2 F0 ditambah 2 F1 min 1/2 F2. Nah, sehingga hasilnya yaitu F lambda dalam kurung X0 yaitu min 3 F0 ditambah 4 F1 dikurang F2 per 2H. Dan yang selanjutnya yaitu hampiran selisih mundur. Polinom interpolasi Newton-Gregory mundur. Nah, bila digunakan titik-titik X0 dan X-1, maka hasilnya yaitu F lambda dalam kurung X0 sama dengan 1/H delta F0 yaitu sama dengan F0 min F-1/H. Dan yang selanjutnya yaitu hampiran selisih pusat. Bila digunakan 3 titik X0, X1, dan X2, maka F lambda dalam kurung F X0 sama dengan 1/H delta F0 ditambah dalam kurung S min 1/2 delta pangkat 2 F0. Untuk titik X1, maka hasilnya yaitu sama dengan dalam kurung X1 min X0 per H sama dengan H per H. Sehingga hasilnya yaitu 1. Sehingga F lambda dalam kurung X1 sama dengan 1/H delta F0 min 1/2 delta pangkat 2 F0 yaitu 1/H delta F0 plus 1/2 delta F1 min delta F0. Maka hasilnya yaitu 1/H dalam kurung 1/2 delta F0 plus 1/2 delta F1. Maka 1/2H dalam kurung F1 min F0 plus F2 min F1 sehingga hasilnya F2 min F0 per 2H. Nah, jadi untuk titik-titik X1, X-1, X0, dan X1 yaitu F lambda dalam kurung X0 sama dengan F1 min F-1 per 2H. Baik, yang selanjutnya yaitu kita mencari turunan kedua. Nah, untuk rumus turunan kedua dengan polinom interpolasi. Nah, turunan kedua dari fx. Nah, x ini kan sebagai konstanta. Nah, adalah d pangkat 2f per dx pangkat 2 sama dengan d per ds dikali df per dx dikali ds per dx. Nah, untuk turunan pertama yang sudah kita cari sebelumnya, ini kita turunkan kembali. Nah, ini yang dimaksud turunan kedua. Nah, turunan terhadap S. Turunan terhadap S ini dari df per dx. Nah, kita menggunakan aturan rantai, makanya dikali ds per dx. Maka hasilnya sama dengan 1/H dikali 0 ditambah delta pangkat 2 F0 ditambah dalam kurung S dikurang 1 dikali delta pangkat 3 F0 dikali 1/H. Nah, untuk 1/H dikali 1/H, maka hasilnya ini 1/H pangkat 2. Nah, dikali delta pangkat 2 F0 ditambah S dikurang 1 delta pangkat 3 F0. Untuk yang selanjutnya,
Nih, misalkan untuk hampiran selisih pusat titik-titik yang digunakan X0, X1, dan X2. Pada titik X1 mendekati S itu sama dengan X1 dikurang X0 per H. Nah, X-nya ini kita ganti X1 dikurang X0. X1 dikurang X0 ini sama dengan H. Maka hasilnya H per H sama dengan 1. Sehingga turunan keduanya yaitu 1 per H pangkat 2 dalam kurung delta pangkat 2 F0 ditambah 1 dikurang 1 delta pangkat 3 F0. Nah, kita kembali ke pembahasan yang sebelumnya, selain sebelumnya yaitu S-1. S-nya ini kita ganti 1 karena X1 mendekati S ini kan hasilnya 1. Maka 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 dikali delta pangkat 3 F0 itu kan hasilnya 0. Maka hasilnya 1 per H pangkat 2 dikali delta pangkat 2 F0. Nah, delta pangkat 2 F0 ini tuh sama dengan delta F1 dikurang delta F0. Maka hasilnya 1 per H pangkat 2 dalam kurung delta F1 dikurang delta F0. Nah, untuk delta F1 ini sama dengan F2 dikurang F1. Nah, untuk delta F0 ini sama dengan F1 dikurang F0. Nah, maka kan hasilnya 1 per H pangkat 2 F2 dikurang F1 dikurang F1 dikurang F1 ditambah F0. Nah, sama dengan 1 per H pangkat 2 dalam kurung F0 dikurang 2 F1 ditambah F2. Nah, jadi untuk titik-titik X-1, X0, dan X1, rumus turunan keduanya dari X0 ini sama dengan F-1 dikurang 2F0 ditambah F1 per H pangkat 2. Baik, selanjutnya yaitu ringkasan rumus-rumus turunan. Rumus untuk turunan pertama ada selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Rumus selisih maju yaitu F1 min F0 per H plus big OH. Sedangkan rumus untuk selisih mundur ada F0 min F-1 per H plus big OH. Sedangkan rumus untuk selisih pusat ada F1 min F-1 per 2H plus big OH kuadrat. Selanjutnya turunan pertama untuk orde 2 ada selisih maju dengan rumus min 3 F0 plus 4 F1 min F2 per 2H plus big OH kuadrat. Dan untuk orde 4 ada selisih pusat dengan rumus min F2 plus 8 F1 min 8. Sekarang rumus untuk turunan kedua ada selisih pusat, selisih mundur, dan selisih maju. Rumus untuk selisih pusat ada F1 min 2 F0 ditambah F min 1 per H kuadrat ditambah big OH kuadrat. Sedangkan rumus untuk selisih mundur ada F min 2 F min 1 plus F0 per H kuadrat ditambah big OH. Dan rumus untuk selisih maju ada F2 min 2 F1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah big OH. Selanjutnya rumus turunan kedua untuk orde 2 ada selisih maju dengan rumus min F3 ditambah 4 F2 min 5 F1 ditambah 2 F0 per 12H ditambah big OH kuadrat. Dan rumus turunan kedua untuk orde 4 ada selisih pusat dengan rumus min F2 ditambah 16 F1 min 30 F0 ditambah 16 F min 1 min F min 2 per 12H pangkat 2 ditambah big OH pangkat 4.
Oke, sekarang ada contoh soal. Diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Bisa dilihat isi tabelnya. Yang pertama, hitunglah f aksen 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde O H kuadrat dan O H4, H pangkat 4. Yang kedua, hitunglah f aksen 1,4 dengan rumus hampir selisih pusat orde O H kuadrat. Yang ketiga, ada rumus apa yang digunakan untuk menghitung f aksen 1,3 dan f aksen 2,5. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama, orde OH kuadrat. Bisa dilihat, ambil titik-titik X min 1 sama dengan 1,5 dan X1 sama dengan 1,9. Yang dalam hal ini X0 sama dengan 1,7. Terletak di tengah-tengah keduanya dengan H sama dengan 0,2. F aksen 1,7 sama dengan, itu rumusnya ada yang itu bisa dilihat, F F0 aksen sama dengan F1 min F min 1 per 2H. Langsung kita masuk lagi, jadi F aksen 1,7 sama dengan 6,686 dikurang 4,482 per 2 dikali 0,2 sama dengan hasilnya adalah 5,510. Kemudian orde H pangkat 4-nya rumusnya ada F aksen 0 sama dengan min F2 ditambah 8 F1 min 8 F min 1 ditambah F min 2. Ambil titik-titik X min 2 sama dengan 1,3 dan X min 1 sama dengan 1,5, X1 sama dengan 1,9 dan X2 sama dengan 2,1. Yang dalam hal ini X0 sama dengan 1,7 terletak di pertengahannya. Maka langsung masuk ke rumus. F aksen 1,7 sama dengan min 8,166 ditambah 8 kali 6,686 dikurang 8 kali 4,482 ditambah 3,669 dibagi 12 dikali 0,2 dan hasilnya sama dengan 5,473. Oke, untuk soal yang selanjutnya penyelesaiannya, orde 0 H2 ambil titik-titik X minus 1 sama dengan 1,3 dan X1 sama dengan 1,5 yang dalam hal ini X0 sama dengan 1,4 terletak di tengahnya dan H sama dengan 0,1. Maka langsung masuk ke rumus. F aksen 1,4 sama dengan 4,482 dikurang 3,669 dibagi 2 dikali 0,1 sama dengan 4,065. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang C. Untuk menghitung F aksen 1,3 digunakan rumus hampiran selisih maju. Sebab X sama dengan 1,3 hanya mempunyai titik-titik sesudahnya atau maju, tetapi tidak memiliki titik-titik sebelumnya. Sebaliknya, untuk menghitung nilai F aksen 2,5 digunakan rumus hampiran selisih mundur. Sebab X sama dengan 2,5 hanya mempunyai titik-titik sebelumnya atau mundur. Untuk yang pertama, hampiran selisih maju, rumusnya F0 aksen sama dengan F1 dikurang F0 per H plus 0 dikali H. Langsung masukin angkanya.
F aksen 1,3 sama dengan 4,482 dikurang 3,669 dibagi 0,2. Hasilnya sama dengan 4,065. Untuk yang hampiran selisih mundur, rumusnya F0 aksen sama dengan F0 dikurang F-1 per H ditambah 0 kali H. Langsung masukin angkanya. F aksen 2,5 sama dengan 12,182 dikurang 9,974 dibagi 0,2. Hasilnya sama dengan 11,04. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan soal. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.